Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Dila Verita dari Prodi Sistem Informasi NPM 210403020027. Di sini saya akan membuat video tentang tugas Pancasila. Dilansir dari buku Sejarah dan Budaya Politik 2002, karya sastra Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI mengadakan sidang pertama dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Rapat tersebut dilakukan di Gedung Juwo Sangin yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung itu digunakan sebagai gedung Volksstaf atau perwakilan rakyat. Rapat tersebut tidak menemukan titik terang. Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasan pada 1 Juni 1945. Gagasan yang disampaikan Soekarno tentang dasar negara Indonesia merdeka dinamakan Pancasila. Presiden Soekarno menuntut diadakannya acara peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 1964. Hal ini karena beberapa orang mulai menyelewengkan Pancasila. Saat itu tepat hari ulang tahun ke-19 Pancasila, hari lahir Pancasila diperingati untuk pertama kalinya dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka. Pancasila sepanjang masa menjadi slogan. Di kesempatan itu, Soekarno menguraikan kembali ke rumusan kelima Pancasila tersebut. Kemudian peringatan Hari Lahir Pancasila kemudian dilaksanakan setiap tahun, setiap tanggal 1 Juni. Terakhir Soekarno memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1966. Pada 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil yang dinamakan Panitia 9 untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno. Panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Djokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Kesembilan tokoh inilah yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang berdasar pada pidato yang diucapkan Soekarno pada 1 Juni 1945. Pidato tersebut dijadikan dokumen sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, melalui proses persidangan dan lobby-lobby, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Soekarno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Pada 18 Agustus 1945, pidato tersebut disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka oleh BPUPKI. Pidato tersebut dibukukan dan pertama kali terbit pada tahun 1947. Dalam kata pengantar pada buku itu, mantan Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat, menyebut pidato Soekarno itu berisi lahirnya Pancasila. Melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni, resmi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Soekarno lahir di Penalah, Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi karena ia sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Bharatayuddha, yaitu Karno. Nama Karno menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Di kemudian hari ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Sukarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah Belanda. Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah. Selain itu, tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno. Menurut beberapa sumber, Presiden pertama Indonesia itu telah memiliki penyakit tekanan darah tinggi dan penyakit ginjal selama 5 tahun terakhir.
Bahkan sebelumnya pada 1961 dan 1964, sang proklamator pernah dirawat di Wina, Austria karena penyakit gagal ginjal yang dideritanya. Kondisi semakin memburuk, terlebih ketika sudah tidak menjabat sebagai presiden. Sebelum tutup usia, Soekarno sempat mengalami koma pada pukul 3.50 dan tutup usia pada pukul 7.00. Mengenai kondisi kesehatan hingga wafatnya Soekarno, Mahar Marjono selaku ketua tim dokter kepresidenan melaporkan melalui komunikasi medis. Dari laporan tersebut adalah pada 20 Juni 1970 pukul 20.30 WIB, Insinyur Soekarno mengalami penurunan kesehatan dan semakin memburuk. Pukul 3.50 pagi, tanggal 21 Juni 1970, tidak sadarkan diri hingga akhirnya pada pukul 7 WIB dinyatakan meninggal dunia. Tim dokter berusaha untuk mengatasi kritis yang dialami Soekarno secara terus-menerus hingga Soekarno menghembuskan nafas terakhir. Setelah dinyatakan wafat, Ratna Sari Dewi, istri Soekarno, memutuskan untuk memindahkan jenazah Soekarno ke Wisma Yaso. Soekarno pernah berpesan kalau apabila wafat, jenazahnya ingin dimakamkan di daerah Priangan, tepatnya di bawah pohon rindang dengan gemerci air mengalir di bawahnya. Kemungkinan tempat yang dimaksud Soekarno adalah Istana Batu Tulis, Bogor. Namun melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Kepres RI No. 44/1970, pemerintahan Soeharto memutuskan Kota Blitar, Jawa Timur sebagai lokasi pemakaman Soekarno. Pemilihan Blitar sebagai tempat peristirahatan Soekarno oleh pemerintahan Orde Baru dengan beralasan bersebelahan dengan makam Ibunda Soekarno. Perdebatan mengenai pemilihan lokasi pemakaman Soekarno menjadi isu yang terus bergulir hingga saat ini. Pasalnya, Soekarno yang merupakan salah satu pahlawan Indonesia justru dimakamkan di Blitar, bukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemilihan lokasi yang jauh dari ibu kota negara oleh Presiden Soeharto menimbulkan asumsi tersendiri sebagai alasan politis. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika terjadi salah kata, mohon dimaafkan.